Yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan KTGC pada pagi hari ini. Baik, sebagai fasilitator, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Celina Santri, teman-teman bisa panggil saya Imin. Saya berasal dari Ampar, Lembong Selatan, dan saya adalah mahasiswa semester 3 di kampus FIPAS Santo Serius Uteng. Jadi di sini saya diutus oleh kampus untuk melaksanakan kegiatan KTGC di sini sebagai bagian dari tugas dan pelayanan pembinaan iman. Saudari yang terkasih, tema KTGC kita pada pagi hari ini yaitu tanda kehadiran Tuhan dalam wujud Ekaristi. Maka dari itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan agar KTGC ini dapat membantu kita untuk menyadari bahwa Tuhan sungguh hadir secara nyata di tengah kehidupan kita masing-masing melalui Ekaristi yang kita rayakan. Marilah kita awali kegiatan KTGC ini dengan lagu pembuka. Ekaristi sama Maha Kudus, tubuh Tuhan dalam rupa roti. Dalam nama Bapa, marilah kita Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat dan penyertaan yang Engkau limpahkan dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk merenungkan betapa besar cinta dan kasih yang selalu hadir dalam hidup kami melalui Ekaristi. Kami mohon kepadamu, bukalah hati kami untuk bisa menyadari tanda-tanda kehadiranmu dalam hidup kami, agar kami dapat mendengarkan dan merasakan kehadiranmu yang menguatkan dan menyegarkan kami. Kami serahkan seluruh doa dan harapan kami ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama melihat dan mendalami cerita konkret yang relevan dengan tema KTGC kita pada pagi hari ini. Pak Simon adalah seorang petani sederhana yang tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Ia dikenal sebagai sosok yang rajin, tekun dan rendah hati. Namun beberapa bulan kemudian istrinya Bu Lastri meninggal dunia. Kepergian Bu Lastri meninggalkan luka yang mendalam bagi Pak Simon. Meskipun ia rajin pergi misa setiap hari Minggu, tetapi seringkali ia merasakan kehadirannya hanya sebatas raga, sementara jiwanya masih tergulung dalam duka yang mendalam.
Ia menjalankan rutinitas gereja tanpa benar-benar merasakan kedamaian. Pagi itu, di tengah misa minggu yang hikmat, Pastor Alex sedang berkhotbah tentang bagaimana Ekaristi adalah momen di mana Tuhan memilih untuk hadir dalam kerendahan hati, yaitu dalam rupa roti dan anggur untuk menemani kita dalam kesunyian kita. Tuhan tidak menunggu kita sempurna dulu baru datang, kata Pastor Alex. Dia datang ke dalam hati kita yang rapuh, yang sering merasa sendiri, melalui tubuh dan darahnya yang kita sembah. Dia tahu persis duka yang kita alami. Kata-kata itu membuat Maksimus sedikit tersentak dari dalamnya. Misa berlanjut dan sampailah pada momen kudus Ekaristi. Pastor Alex mengangkat hosti kudus dan anggur, mengucap doa syukur agung. Di momen hening itu, Pak Simon menatap lurus ke arah. Saat umat mulai berbaris maju untuk menerima komunion, Pak Simon ikut menanti. Langkahnya terasa berat seperti biasa. Ketika ia berdiri di depan Pastor Alex, matanya bertemu dengan mata sang pastor yang tadi. Pastor Alex meletakkan hosti kudus di tangan Pak Simon. Tubuh Kristus. Amin. Jawab Pak Simon diri. Pak Simon kembali ke bangkunya, duduk dan menatap hosti kecil di telapak tangannya. Biasanya ia langsung menyangkai. Namun kali ini ia berhenti sejenak. Dalam keheningan setelah menerima komunion, sebuah keyakinan kuat muncul di hati. Aku tidak sendirian. Dia ada di sini, di roti yang sederhana. Dia datang kepadaku secara pribadi di tengah duka. Pak Simon menyantap hosti kudus itu. Air mata menetes di pipinya, bukan air mata kesedihan yang menghimpit, melainkan air mata kelegaan dan rasa damai yang sudah lama hilang. Kehadiran nyata Yesus dalam sakramen Maha Kudus menghiburnya, meyakinkannya bahwa ia dicintai dan diperhatikan, bahkan dalam kesulitan. Kami mendengarkan cerita tadi. Di sini saya menyiapkan beberapa pertanyaan penutur untuk membantu kita dalam menghayati atau mendalami cerita yang sudah kita dengarkan bersama. Pertanyaan yang pertama, kira-kira menurut teman-teman sekalian, apa yang diceritakan dalam cerita yang kita sudah dengarkan bersama? Setelah saya mendengar cerita tersebut, menurut saya cerita tersebut itu mengisahkan perjuangan seorang bapak yang bernama Pak Simon, di mana ia sedang mengalami luka yang mendalam karena kehilangan istrinya. Meskipun ia rajin ke gereja, ia sering merasa hampa dan terperangkap dalam kesunyiannya. Ketika Pak Simon ini menerima komuni, ia merenung sejenak dan ia merasakan kehangatan serta kelegaan yang luar biasa dalam dirinya. Duka dan kesepiannya berubah menjadi rasa damai. Terima kasih pada ibunya bahwa dalam cerita dari Pak Simon itu sedang dilanda duka yang sangat mendalam di mana istrinya meninggal dunia. Tetapi dengan kesadaran penuhnya atau dia mengikuti perayaan Ekaristi dengan sadar dan aktif, maka dia mulai menyadari bahwa Yesus sungguh hadir untuk menemani dia, menguatkan dia, atau menghibur dia dari duka itu melalui roti dan anggur yang dia santap dalam keadaan Ekaristi. Baik, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Berdasarkan kisah yang dialami Pak Simon dalam cerita tadi, kira-kira bagaimana perasaan teman-teman tentang Ekaristi yang kita rayakan setiap hari ini? Menurut saya cerita ini dapat membuat atau mengundang kita menjadi terinspirasi dan termotivasi bahwa pentingnya melayani Ekaristi.
Mungkin ada lagi perasaan apakah sedih, terharu, atau senang terkait kisah yang dialami oleh Simon. Silakan. Menurut saya, dari cerita ini tadi membawa perasaan haru, inspirasi dan pembaruan baru keyakinan akan Ekaristi, bahwa Ekaristi ini bagi kita umat Katolik bukan hanya sebuah kewajiban atau hanya ritual, melainkan Ekaristi ini adalah sebuah perjumpaan pribadi kita antara Tuhan Yesus dan kita melalui roti dan anggur. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya, berdasarkan cerita tadi, mungkin di antara teman-teman sekalian ada pengalaman yang relevan atau yang sesuai dengan kisah yang dialami oleh Pak Simon. Mungkin selama ini dalam mengikuti perayaan Ekaristi, ketika teman-teman menerima komuni, di situ teman-teman merasa terhibur atau merasa dikuatkan atau merasakan bahwa Tuhan itu sungguh hadir dalam hidup kita. Baik, saya pernah mengalami kisah hidup yang mirip dengan Pak Simon dalam cerita tadi, yang dimana Ekaristi menjadi sumber kehidupan bagi Pak Simon. Saya pernah mengalami kesulitan yang begitu mendalam ketika saya kehilangan sosok ayah, yang dimana saya merasa terpukul sekali, dimana tidak ada kabar dalam kehidupan saya untuk melanjutkan kehidupan ke depannya. Di sini saya tidak mendengar nasihat-nasihat yang baik dari keluarga maupun sahabat untuk tetap memperdalamkan dan menguatkan diri saya. Tetapi pada suatu hari di mana saya merasa kesepian sekali, dan di situ saya menunggu sekali hari Minggu untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu, dan pada hari Minggu pun saya pergi ke gereja untuk menerima komuni. Pas di bagian sudah menerima tubuh dan darah Kristus, saya sedikit berdoa dan merenungkan tentang nasib saya, dan di situ saya merasa bahwa Tuhan hadir di situ untuk menguatkan saya untuk melanjutkan perjalanan hidup saya, bahwa saya tidak akan sampai di titik itu saja, tetapi saya harus membanggakan ke orang tua saya, terutama mama saya dan juga bapak saya yang sudah mendahulukan saya. Di sini saya merasa bahwa ketika kita merasa kesulitan itu dan kembali untuk berkomunikasi dengan Tuhan dengan melalui Ekaristi pada hari Minggu, saya merasa bahwa kita dikuatkan lewat Ekaristi itu, dan hari-hari kita pun terasa berwarna dengan kehadiran Tuhan di kehidupan kita. Baik, itu saja dari saya. Baik, terima kasih pada Silvika. Pengalaman yang sangat menarik, sangat sesuai dengan kisah yang dialami oleh Pak Simon, di mana tadi Silvika ini pernah mengalami luka yang sangat mendalam seperti yang dialami Pak Simon, yaitu ditinggal oleh ayah. Tetapi saat kita merasa kesepian atau merasa bahwa kita sendirian, pokoknya tidak ada yang peduli terhadap kita, tapi ketika kita memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, yaitu dengan cara mengikuti perayaan Ekaristi, dan pada saat kita menerima komuni, maka di situ kita mulai merasakan bahwa ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia hadir dalam bentuk kesederhanaan, yaitu dalam roti dan anggur. Dia mau menghibur kita, menguatkan kita dari segala kesedihan yang kita alami. Mungkin ada lagi pengalaman yang sesuai dengan kisah hidup Pak Simon. Baik, dari saya melihat dari pengalaman Pak Simon tadi, tentunya saya juga melihat kembali pengalaman saya, pengalaman dalam perayaan Ekaristi. Bagi saya itu pengalaman Ekaristi itu jadi hal yang penting, menjadi sebuah kebutuhan untuk saya.
Kalau saya melihat di dalam kehidupan saya di biara, ketika ada saat-saat saya mengalami tantangan, mengalami kesulitan, pastinya bahwa saya kembali kepada Tuhan. Tapi kalau ada saat-saatnya ketika ada rasa bosan, ada rasa malas, pasti itu selalu ada. Dan itu saya bahkan untuk berniat tidak pergi ke gereja, akan ini sampai 1-2 hari di dalam komunitas kami sendiri, tidak ada suster pemimpin mereka. Kalau kami sendiri mungkin ada 1 hari yang saya lewatkan untuk tidak pergi ikut perayaan Ekaristi, itu saya merasa kosong, merasa hampa. Saya tidak ada sesuatu dalam diri saya, tidak ada kekuatan begitu. Mungkin karena setiap hari sudah terbiasa dengan mengikuti perayaan Ekaristi. Jadi ketika kalau ada hari yang saya tidak ikuti, saya melewati itu, saya merasa hampa, merasa kosong. Dan pasti ada saja, ketika ada tantangan, ada persoalan yang datang, pasti saya merasa seperti putus asa. Itu dari pengalaman dari saya. Terima kasih. Pengalamannya sangat menarik. Memang benar sekali bahwa Ekaristi itu salah satu kebutuhan pokok kita. Di mana ketika kita tidak ada niat untuk pergi Ekaristi, yaitu menyambut kemudian darah Kristus, maka hati kita merasa hampa atau merasa kosong karena Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita melalui wujud Ekaristi, yaitu dalam tumpah roti dan anggur yang kita santap dalam perayaan Ekaristi yang sering kita rayakan. Selanjutnya kita mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari kitab suci Injil Markus bab 14 ayat 22 sampai 25. Saya minta sekian dari Dewi untuk membacakan firman Tuhan. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Ia berkata kepada mereka, "Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru dalam kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih kepada Saudara Dewi yang telah membacakan firman Tuhan. Di sini saya menyiapkan pertanyaan teman-teman untuk membantu kita mendalami isi dari kitab suci yang kita dengarkan bersama hari ini. Berdasarkan Injil yang kita sudah dengarkan bersama, mungkin di situ ada ayat-ayat yang menarik atau menyentuh hati teman-teman sekalian. Jika ada, sertakan alasannya. Menurut saya, salah satu ayat yang menarik itu ayat 22. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Di sini kata ambillah dan inilah tubuhku yang kita lihat itu bukan hanya roti atau si kecil, tapi di sini di mana Yesus mengorbankan dirinya, sehingga kita manusia bisa hidup sampai sekarang, dan Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita dari dosa yang terjadi dalam peristiwa salib. Baik, terima kasih pada intinya bahwa ayat 22 ini mengingatkan kita bahwa begitu besar cinta dan kasih Allah kepada kita, karena
ia mengorbankan seluruh hidupnya, mengorbankan tubuhnya demi mau menyelamatkan kita dari dosa. Baik, sini saya akan memberikan alasan terhadap ayat yang menarik yang sudah dibacakan oleh teman saya. Ia berkata kepada mereka, inilah darahku dari darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak semua orang. Di sini, yang dimana Yesus mengucapkan untuk menegaskan bahwa pengorbanan Yesus menjadi tanda perjanjian baru yang menyelamatkan bagi umat manusia. Terima kasih kepada Saudara pada intinya ayat ini mengingatkan bahwa cinta Allah, kasih Allah itu tidak terbatas pada siapapun. Dia menghadir dalam hidup kita atau dalam kehidupan semua kita tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada dalam hidup kita. Ini menunjukkan bahwa perayaan Ekaristi yang kita rayakan sekarang itu kita mau mengenang kembali apa yang dilakukan oleh Yesus bersama para muridnya untuk menyadari bahwa Yesus itu, Kristus itu sungguh hadir secara nyata dalam kehidupan kita, yaitu melalui tubuh dan melalui roti dan anggur yang kita santap saat perayaan Ekaristi yang sering kita rayakan. Baik, terima kasih pada bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa perayaan Ekaristi yang dilakukan setiap hari Minggu itu bukan sekedar kewajiban atau rutinitas kita sebagai umat Kristen, tetapi ini sebuah peristiwa yang sangat sakral di mana kita dapat merasakan kehadiran Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi melalui Ekaristi ini Kristus mau mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Dan dalam suatu perayaan Ekaristi itu Tuhan sungguh hadir secara penuh dan nyata dalam hidup kita, di mana Dia hadir melalui imam sebagai pemimpin perayaan dan dalam diri kita juga yang berhimpun dalam nama Tuhan. Dan Dia juga hadir dalam rupa roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah, supaya kegiatan katekisme kita pada pagi hari ini membuahkan hasil. Kira-kira apa aksi atau tindak lanjut yang perlu kita lakukan agar kita dapat merasakan bahwa Tuhan itu sungguh hadir dalam hidup kita melalui Ekaristi. Jadi aksi nyata atau rencana tindak lanjut yang ingin saya ajukan di sini yaitu sebagai umat Katolik, mulai sekarang kita itu harus mengikuti perayaan Ekaristi secara penuh, sadar dan aktif. Lalu yang kedua itu dalam keluarga itu kita itu harus menetapkan satu hari dalam seminggu untuk berdoa bersama keluarga. Untuk teman-teman yang sudah menyampaikan pengalaman tadi, saya minta kesediaannya untuk menyampaikan doa permohonan. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah Tuhan. Semoga kami bisa menjadi teladan yang setia dan semoga kami memiliki kesadaran dalam hati bahwa Ekaristi itu penting dalam hidup kami. Gerakkanlah hati kami ya Tuhan, semua Yesus. Gerakkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami selalu mau mengikuti Ekaristi ini, baik itu pada hari Minggu dan juga kegiatan di setiap pagi kami di kampus ini. Semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan. Hadirin, marilah kita mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, Yesus Tuhan, kiranya apa yang kami dapatkan ini, yaitu dalam nama Ekaristi, semua kami selalu yakin dalam perayaan Ekaristi yang sekarang mengenai di setiap hari. Semoga pasalnya adalah Mari kita satukan doa dan permohonan kita.
doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik, saudara sekalian, demikian kisah kita tentang kehadiran Allah dan datang dan kasih. Harapannya semoga apa yang kita sharingkan bersama pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan kita dapat menyadari bahwa Tuhan itu sungguh hadir dalam diri kita, yaitu melalui perayaan Ekaristi yang sering kita rayakan. Dan di sini juga saya menyampaikan permohonan maaf apabila selama prosesnya HTVC ini saya mengucapkan kata-kata yang menyinggung atau menyakiti hati teman-teman sekalian. Mari kita lanjut dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas bimbingan selama proses kegiatan HTVC. Kiranya apa yang kami renungkan hari ini dapat menumbuhkan iman dan cinta kami terhadap Putra-Mu Yesus Kristus yang selalu hadir dalam kehidupan roti dan anggur yang kami sandang sebagai lambang tubuh dan darah. Mampukanlah kami